edukasi dan promosi tentang bahaya buang air besar sembarangan. Dan saat ini, mari kita dengarkan edukasi dan sosialisasi dengan audio visual. Di sebuah desa, saat matahari mulai bersinar, Pak Dharma keluar rumah untuk membuang air besar di pinggir sungai. Setelah Pak Dharma selesai buang air besar, ternyata ada beberapa ekor lalat hijau yang hinggap di kotoran Pak Dharma. Lalat tersebut terbang kemudian menuju desa Pak Dharma, lalu hinggap di warung tempat Pak Dharma sering makan dan mencemari beberapa makanan yang dihinggapinya. Ternyata Pak Dharma memakan salah satu makanan tersebut. Tidak lama kemudian, Pak Dharma terserang diare yang parah sehingga dirawat di puskesmas. Di sebuah desa terdapat satu keluarga yang hidup bahagia, tetapi di desa tersebut masih memiliki kebiasaan buruk, yaitu buang air besar sembarangan. Sampai suatu hari terjadi wabah diare di desa tersebut dan keluarga tersebut kehilangan anaknya yang masih kecil. Mereka tidak tersendiri, ternyata masih banyak keluarga lainnya yang meninggal akibat wabah diare tersebut. Apakah pemerintah diam saja? Telah dibuatkan WC umum, jamban keluarga untuk memiliki jamban, tapi warga di desa tersebut masih melakukan buang air besar sembarangan di sungai, kebun, atau di tempat yang mereka rasa nyaman. Apakah ini sebuah kegagalan? Stunting adalah kekurangan gizi kronis pada balita atau kurang dari standar untuk usia seumurnya. Lebih kurang 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Balita stunting, perkembangan otak dan fisiknya terhambat dan mudah sakit, sehingga kelak di sekolah akan kesulitan berprestasi dan ketika bekerja mendapatkan upah paling kecil 20% dibanding anak yang tumbuh optimal. Salah satu penyebab utama balita stunting adalah diare. Salah satu akibat dari perilaku buruk buang air besar sembarangan. Dan akibatnya gizi anak terkuras, sementara sisa gizi dipakai untuk melawan penyakitnya. Desa Sukasehat sedang terkena wabah penyakit. Banyak anak-anak terkena penyakit diare dan muntaber. Sebagai orang tua, kami takut wabah akan datang lagi karena kami tidak tahu harus bagaimana. Kepala desa mengatakan bahwa beliau telah mendapatkan sosialisasi dan pada hari berikutnya datang petugas kesehatan. Semua masyarakat pun dikumpulkan. Kami berkumpul karena ingin dapat pengetahuan baru. Dalam penyuluhan tersebut, kami jadi tahu bahwa ternyata di desa kami penuh dengan tinja manusia dan sampah berserakan di mana-mana. Akhirnya, kami pun punya harapan, apalagi ditawarkan untuk bisa membantu mereka. Tetapi banyak masyarakat yang masih pesimis dan tidak percaya. Kepala desa kami pun tidak bisa menjadi panutan masyarakat karena di rumahnya pun tidak ada jamban dan masih melakukan buang air besar sembarangan. Lebih dari 51 juta penduduk Indonesia masih buang air besar sembarangan. 13% rumah tangga masih menggunakan air tidak layak. Indonesia merupakan negara tertinggi nomor 2 di dunia dengan kasus buang air besar sembarangan. 370 orang balita meninggal setiap harinya. Hari gini masih buang air besar sembarangan. Sosialisasi kesehatan jamban sehat. Jamban adalah tempat pembuangan kotoran manusia. Gunakan jamban sehat. Lingkungan bersih, sehat dan tidak berbau, tidak mencemari sumber air tanah, tidak mengundang datangnya vektor yang dapat menularkan penyakit. Apa itu buang air besar sembarangan? Buang air besar sembarangan adalah kegiatan buang air besar tidak pada tempat yang seharusnya, seperti di sungai, kebun, hutan, ladang, dan lainnya. Solusinya adalah sosialisasi dan edukasi tentang bahaya buang air besar sembarangan. Bukan sekedar jamban, tapi jamban sehat berbasis masyarakat. Agar setiap masyarakat mendapatkan akses air bersih dan jamban sehat, kesadaran untuk mencuci tangan dengan sabun yang bisa menurunkan angka diare 50%. Peran serta masyarakat akan arti penting jamban sehat. Seperti apa jamban sehat itu? Pertama, tidak mencemari sumber air minum, paling tidak berjarak 10 meter dari sumber air minum. Kedua, jamban yang bebas bau, serangga, dan tikus. Ketiga, lantai kedap air dan tidak mencemari tanah dengan air kotor. Keempat, penerangan dan ventilasi cukup. Kelima, tempat bersih, nyaman, dan harum. Keenam, konstruksi jamban yang baik dan aman bagi pengguna. Ketujuh, tersedianya air dan alat pembersih.
Kedelapan, berdinding dan berpintu sehingga tidak menimbulkan pandangan yang kurang tepat. Ayo wujudkan Indonesia sehat.